Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Wah, hari ini lama nggak jumpa nih. Alhamdulillah kabarnya baik-baik. Tambah ganteng aja kelihatannya. Ya, Alhamdulillah Pak Samsul. Fahri, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas ya tentang mimpi daripada Syed Muhammad Qasim yang viral ini. Karena memang eksistensi mimpi ini di akhir zaman ini ya, penghujung akhir zaman ini memang Masya Allah luar biasa. Dan memang sudah berapa puluh dan ratus itu sudah terjadi satu persatu mimpi beliau. Jadi tidak bisa dinafikan ya tentang mimpi ini. Nah, mungkin ada eh, hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh Pak Samsul Khair. Ya, Mungkin pada saat ini saya bisa jawab, tapi mungkin pada saat kalau saya tidak bisa jawab, mungkin nanti suatu saat saya akan bertanya kepada teman-teman yang lain. Seperti itu, Pak. ya, ya, Alhamdulillah selama ini orang sudah banyak menikmati tentang masalah mimpi-mimpi ini, khususnya kalau orang membuka di YouTube atau di eh, media sosial lainnya, bahwa mimpi ini sudah ramai sekali dibicarakan orang. Hmm. Sebagian orang sudah ada yang percaya dan masih banyak juga yang tidak percaya. Hmm. Sementara kita tahu bahwa mimpi ini bukan hanya sekedar perkataan, tapi dia punya dasar dalam agama ini. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada saudara Hairul ini, apa eh, yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan ini kepada masyarakat atau orang-orang agar bisa mimpi ini menjadi dasar untuk mereka percaya. Saya kira untuk sementara Ya, baik. kayaknya. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Fahri ya. Jadi kenapa hadir ini mimpi? Ya kan? Kemudian eh, poin apa yang sangat menjadi pelajaran ya kepada umat akhir zaman ini? Baik, pertama itu Pak, dasar mimpi ini dulu. Ya, kemarin waktu kita ada pertemuan di Tasik tuh dihadiri oleh kurang lebih 30 organisasi, perwakilan dari 30 organisasi majelis. Nah, termasuk ketua FPI dan sebagainya, Pak. Nah, ada seorang bertanya, kita ini kan sudah punya landasan yang kuat, Quran dan hadis, dan agama sudah sempurna, gitu Pak. Lalu kenapa kita masih harus ada mimpi lagi yang kita bahas gitu? Nah, jadi saya jawab, nah karena Al-Quran hadis ini memberikan isyarat atau petunjuk kepada untuk mempelajari mimpi, maka kita semua ini harus mempelajari mimpi. Tetapi jika memang tidak ada Al-Quran hadis yang menunjukkan isyarat kita untuk merujuk kepada mimpi, maka kita akan sepakat tidak akan ada percaya kepada mimpi siapapun itu kan. Nah, tapi ternyata mimpi ini, mempelajari mimpi ini ada merupakan sunnah juga. Nah, bahkan ditekankan oleh Rasulullah bahwasanya la tabakun nubuat ilal mubasyirat ru'ya soleh atau ru'ya sodek. Jadi tidak ada lagi wahyu kenabian yang akan turun setelah wafat Rasulullah, tetapi bukan digantikan ya. Ilal mubasyirat maksudnya petunjuk-petunjuk yang akan menerangkan kepada umat ini ialah mimpi al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, yaitu mimpi yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya sebagai apa? Basyira wa nadhira, artinya pemberi kabar gembira. Nah, dan peringatan. Nah, yang Pak Bahri tanyakan tadi, poin apa sih, pembelajaran apa sih yang sangat penting ya kan di dalam mimpi Said Muhammad Qasim ini? Yang pertama sekali itu ya mengenai pertolongan Allah kepada umat ini akan datang ketika umat ini meninggalkan perkara-perkara syirik lahir dan batin ataupun syirik-syirik modern. Ya, seperti patung-patung, kemudian gambar-gambar yang tidak ada manfaatnya ya.
Nah, tetapi kalau misalnya yang berkenaan dengan pemerintahan, itu nanti pemerintahan Islam yang akan merubahnya. Nah, itu. Kemudian eh, untuk masalah pendidikan, misalnya kan, guru menerangkan memakai anatomi tubuh, itu diperbolehkan. Setelah itu disimpan yang rapi. Ataupun anak-anak punya mainan, itu boneka setelah mereka mainan kemudian disimpan. Nah, ini artinya apa? Pertolongan Allah, Allah akan berikan kepada umat ini selama mereka mengikuti peringatan-peringatan yang seperti ini. Yang seperti itu Pak poin-poinnya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditanya. Ya, sih ada ini. Sebenarnya persoalan mimpi ini adalah persoalan yang sangat eh, apa menjadi bahan yang sangat enak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini karena di satu sisi ada yang percaya dan di satu sisi ada yang tidak percaya. Iya. Seperti yang sering saya dengar di masyarakat bahwa eh, kebanyakan dari masyarakat ini mengikuti pendapat-pendapat para ulama Hmm. tentang masalah syirik ini, Iya. khususnya masalah gambar-gambar atau foto-foto ini. Nah, kalau di dalam mimpi Said Muhammad Qasim ini kan di diberitahukan di dilarang kita untuk memasang gambar-gambar ini. Sementara para ulama-ulama sekarang kebanyakan membolehkan, itu tidak ada masalah. Jadi mereka sangat susah menerima bahwa itu adalah suatu yang dilarang, walaupun itu eh, bentuk larangannya melalui mimpi Said Muhammad Qasim. Tapi mereka sangat berat untuk menerima itu karena Hmm. kadang saya tanya kenapa masih memajang foto-foto. Nah, ini kan ulama juga tidak melarang. Kalau memang dalam bentuk mimpi itu dilarang, kenapa para ulama-ulama itu tidak menyuruh kami untuk Jadi ini suatu problem yang sangat oh, mengakar dan sangat kuat di dalam masyarakat. Bagaimana mereka dilarang untuk meninggalkan soal kesirikan, terutama dalam hal gambar-gambar ini. Jadi kira-kira bagaimana eh, apa yang kita harus tempuh dalam memberikan saran kepada masyarakat, Iya. terutama dalam masalah gambar-gambar ini. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang terjadi di kalangan umat Pak ya. Nah ini juga eh, pembahasan kami pada saat itu. Artinya saya jelaskan seperti ini. Agama ini kan ada yang berlandaskan kepada takwa, garis takwa ya. Dan ada yang berlandaskan kepada garis fatwa. Nah, yang Bapak sebutkan tadi itu memang fatwa-fatwa. Tetapi di atas itu ada lagi yang namanya takwa. Takwa ini apa? Artinya dia betul-betul 100% mengikuti tanpa ada campur tangan pemikiran-pemikiran manusia, baik itu ulama dan sebagainya. Nah, hadirnya mimpi Said Muhammad Qasim ini untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang sudah lama ditinggalkan, tanpa harus banyak berbagai macam fatwa. Ya, jadi begini, pernah Said Irfan pada saat kami berkunjung ke kediaman Dewan Suro ya, Haji Muslihuddin, nah, beliau menyampaikan bahwasanya karena kebetulan di rumah beliau ini ada foto ya, fotonya Pak Zulfikar dan istri yang memakai seragam TNI ya, almarhum. Nah, Pak Said Irfan mengatakan dengan tegas bahwasanya malaikat Jibril saja tidak akan masuk ke dalam rumah Rasulullah, yang mana Rasulullah ini adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Itu malaikat tidak mau masuk gara-gara ada gambar burung anu nih apa?
ya semacam burung itu, ya kan. Padahal gambar itu tidak disembah, tidak dikasih sajen dan sebagainya. Ini gambar atau surah ya, itu malaikat. Nah, lalu bagaimana derajat kita, posisi kita ini dibandingkan dengan posisi keutamaan, kemuliaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana nih? Apa derajat kita dibanding Nabi? Nah, ini yang disampaikan. Alhamdulillah, beliau menerima nasihat itu karena memang eh, inilah pesan Allah dan Rasulullah dalam mimpi beliau dan itu diturunkan. Artinya apa? Banyaknya fatwa-fatwa ulama ini kan mereka memakai pemikiran, Pak. Nah, sedangkan mimpinya hadirnya mimpi al-mubashir ini itu bahasanya tuh sanadnya tuh langsung dari Allah gitu. Tanpa ada saring-saringan gitu dah, Pak. Nah, kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa selama itu tidak disembah ya kan. Tidak apa-apa itu selama tidak ada diberi sajen dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat dengan apa nama itu begitu halusnya bisikan-bisikan setan untuk menggelincirkan iman manusia. Memang awalnya mungkin seperti itu. Tapi suatu saat akan timbul di kalangan masyarakat dan ini sudah terjadi, Pak. Ya, sudah terjadi bahwasanya mereka meyakini jika ditaruh foto ulama-ulama atau wali-wali besar di rumah kita akan mendatangkan rahmat Allah. Padahal sebaliknya akan mendatangkan menjauhkan daripada malaikat rahmat. Nah, kemudian yang kedua akan menghilangkan bala malapetaka. Nah, ini kan sudah merusak akidah, sudah merusak keimanan, keyakinan, tauhid kita kepada Allah dengan sedikit demi sedikit. Nah, inilah ini pentingnya mimpi ini untuk mengembalikan ajaran agama secara murni tanpa ada campur tangan daripada pemikiran-pemikiran manusia. Nah, Pak Bari tadi tanyakan, lalu bagaimana? Apa yang kita buat? Seperti itu. Nah, ya kita hanya bisa menyampaikan saja, Pak. Jadi kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, tanpa ada paksaan. Ya, beliau kemarin pada saat meeting itu, saya sempat hadir juga, beliau katakan jangan pernah kita memaksa kepada anak kita. Karena ada salah seorang helper mengatakan, bagaimana Pak? Dengan anak saya nih, saya sudah menyampaikan tapi dia tidak melakukan. Saya sering katakan, jangan pernah memaksakan pemikiran kita kepada anak kita. Tapi kita sampaikan saja dengan lemah lembut, ya kan? Kita tunaikan haknya. Nanti insya Allah kita memberikan contoh. Terlebih dahulu nanti insya Allah keluarga kita, anak kita akan mengikutinya. Ada seperti itu. Pak Bahri. Insya Allah. Mungkin Mungkin, masih bisa terakhir ini. ya, sih. Ini yang sangat apa namanya kemungkinan dianggap baru di dalam masyarakat ini, Hmm. yang istilahnya syirik modern. Hmm. Karena mungkin pada zaman-zaman dulu atau yang lalu itu kita belum belum mendengar itu mengenai syirik modern ini. Nah, yang namanya syirik adalah satu hal yang sangat-sangat perlu untuk kita hindari karena itu merupakan sesuatu yang eh, kita putus dari rahmat Allah. Hmm. Nah, termasuk syirik modern ini. Nah, untuk supaya masyarakat bisa mengenal atau mengetahui juga tentang syirik-syirik modern, mungkin bisa dijelaskan apa-apa yang termasuk dalam hal-hal syirik-syirik modern ini. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, jelas di berbagai macam YouTube, TikTok, medsos dan sebagainya, berita-berita tentang syirik modern ini terus disampaikan, termasuk emoji-emoji, misalnya emoji dan sebagainya, ya kan di HP kita itu kan sering emoji tertawa, emoji menangis, emoji dan sebagainya. Nah, ini digambarkan oleh mimpi beliau itu termasuk syirik modern. Ya, jadi ini Pak, eh, perkembangan peradaban manusia ini kan terus meningkat ya. Sedangkan kita ini perlu perlu informasi dari langit gitu. Bagaimana hukumnya ini? Nah, Ya, hadirnya Syekh Muhammad Qasim ini, mimpi beliau ini menerangkanlah pentingnya di situ. Ya kan kalau kita cari di hadis bagaimana tentang emoji, ya tidak ada karena memang zamannya itu sudah berkembang saat ini. Maka diperlukanlah informasi ilahiyah. Ya, itulah pentingnya mimpi ini.
Nah, saya masih katakan bagaimana bentuk emoji, kemudian profil-profil makhluk, ya kan? Ini semua yang membuat rahmat Allah terputus sehingga keberadaan umat Islam saat ini sangatlah apa namanya itu lemah sekali, baik dari sisi ekonomi, kemudian apa nama itu kekuatan power di dunia ini, ya, militernya, ekonominya, peradabannya sangat terpuruk sekali. Karena apa? Karena rahmat Allah. Bahkan beliau sering menyampaikan, pertolongan Allah tidak akan pernah turun selama umat ini belum meninggalkan perkara syirik ini, baik syirik apa modern maupun syirik tentang syirik-syirik yang lain seperti itu, Pak. Nah, syirik yang modern termasuk ini yang di media sosial, profil, kemudian emoji-emoji dan sebagainya. Nah, untuk mempelajarinya silahkan lihat di situs resminya Said Muhammad Qasim tentang mimpi beliau. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika masih masih ada yang ingin tanyakan, ya silahkan, Pak. Nanti Saya kami akan kira jawab. sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.